Hai teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Masih di subtema 1, kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi. Yuk langsung aja ya. Ayo membaca. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja, Udin dan teman-teman merasa senang. Peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Nah, lihat ya teman-teman, Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke peternakan sapi perah ya. Selanjutnya kita baca teks berikut, pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, selanjutnya ayo berdiskusi. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Nah, di sini kalian harus menulis masing-masing dari pendapat dari teman kamu ya. Ditulis di sini ya. Nih, teman kamu yang 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing ditulis di sini pendapatnya ya. Kemudian berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah, nah kamu bisa tulis di sini ya teman-teman. Selanjutnya, nah amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamus, bukan, tahu kamus kan? Kamus Bahasa Indonesia yang besar, kamu bisa cari di sana ya. Nah, kamu bisa minta tolong bantuan pada orang tua atau gurumu. Yang pertama, daya tahan artinya, nih di sini udah diisi ya. Aku juga ngambil dari kamus. Daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap pengaruh dari luar. Kemudian, teknologi artinya metode ilmiah. Pengemasan artinya proses dan cara. Kedap udara artinya tidak dapat dimasuki udara. Nah, untuk pengemasan ini kalian sering lihat kan ada susu kemasan yang diproduksinya menggunakan kardus kedap udara. Selanjutnya, buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Nah, teman-teman, kita isi di sini daya tahan. Contoh dari kata daya tahan, susu memiliki daya tahan hanya 5 jam. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada teknologi, 3 pengemasan, 4 kedap udara. Nah, kalian bisa isi sendiri ya. Mudah kok. Selanjutnya, ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak.
Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Tani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf, Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Nah, ini ada Siti. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, berikut kata Siti ya. Selanjutnya, kalian membuat kelompok ya. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tulis hasil diskusimu. Nah, kita membuat kelompok lalu berdiskusi. Tulis beragam perbedaan. Contoh, kamu suka minum susu atau tidak? Ya, seperti itu ya. Kalian tulis di sini ya. Nah, selanjutnya, ayo mengamati volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kotak kemasan. Nih, kemasannya ada yang A, ini besar ya. B, sedang. Yang C, kecil. Kalian pasti pernah meminum susu dengan kemasan seperti ini ya. Selanjutnya, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Nih, kemasan A diisi susu kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Berarti 2 kemasan B dimasukkan ke dalam 1 kemasan A. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Nah, kemudian kalau untuk jadi 1 kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Ayo mencoba. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut. 1. Kumpulkan botol minuman dari setiap anggota kelompok. 2. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. 3. Ukur volume dari air minum di setiap botol minuman. 4. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nih, di sini ada botol minuman Udin, volumenya segini. Siti lebih banyak, Edo sedikit, Dayu sama dengan Udin, Benny setengahnya. Jadi volume yang paling banyak adalah botol minuman Siti ya kalau di sini. Nah, seperti itu ya mengukurnya. Kemudian 5, botol minuman milik. Nah, aduh ini harus diisi ya. Nomor 4 nih. Botol minuman milik volumenya paling banyak milik siapa? Milik Siti. Kita tulis Siti. Nah,
Botol minuman milik titik-titik memiliki volume paling sedikit. Punya siapa yang paling sedikit? Kita lihat. Punya Edo. Nah, di sini kita tulis Edo. Mudah kan? Selanjutnya, ayo berlatih membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Nah, kalian lingkari ya volume yang lebih banyak nih. Kita lingkari. Dari bentuknya sudah kelihatan ya, volume yang lebih banyak ini air dalam galon. Nah, kemudian ini amati gambar berikut. Nomor 1, susu dalam kemasan yang paling besar. Yang ini sedang dan ini yang kecil. Urutkan kotak susu di atas, mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Volume yang paling sedikit nomor berapa, teman-teman? Nomor 3. Berarti 3, 2, 1. Dari volume yang lebih sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. 3, 2, 1. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Kira-kira yang volumenya paling banyak yang mana, teman-teman? Nomor 3. Berarti kita isi nomor 3. Kemudian habis ini, nah ini ya, 4. Kemudian 2 atau 5? 2 dulu ya. 2, 5, baru 1. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran 6 ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Selamat belajar.